Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan desa. Kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan lanjutan tentang angkas. Jadi kalau kemarin sudah sama-sama kita belajar bagaimana cara input angkas. Nah, sekarang akan saya jelaskan pengertian saldo angkas itu seperti apa, menginput angkas yang benar. Nah, untuk melihat laporan angkasnya yaitu dari laporan penganggaran, kita lihat di rencana anggaran kas desa. Ini belum ada karena angkasnya belum diisi. Oke. Nah, kita kembali seperti langkah awal kemarin kawan-kawan, bagaimana cara input angkas, yaitu dari data entry, kita penganggaran, masuk ke anggaran kas desa. Nah, di sini ada 3, ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, pendapatan ini dia akan terakumulasi nantinya dalam penerimaan di laporan saldo angkasnya, akan terakumulasi dengan pembiayaan, sehingga pendapatan dan pembiayaan ini harus sama dengan belanja, sehingga saldo akhir adalah 0. Oleh sebab itu, untuk triknya supaya kita mudah untuk menyamakan penerimaan dan pengeluaran belanja ini, lebih mudahnya kita menginputkan angkas belanja dulu. Karena kalau kita menginputkan angkas pendapatan dan pembiayaan, nanti kita untuk mengepaskan belanjanya nanti agak sulit kan kawan ya. Jadi kita input di belanja dulu. Ini saya kasih contoh 1 bulan saja, 1 bulan. Contohnya misalkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Saya ambil yang paling mudah saja adalah siltap dan tunjangan KADES. Ini kita load ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini misalkan mau kita bagi rata, kita klik ubah dulu semuanya. Ini penghasilan tetap dan tunjangannya kita bagi rata. Oke. Kita klik yes. Ini adalah teknik cara inputnya. Nah, sekarang kita mau ngambilnya misalkan di bulan April, di bulan Januari, Februari, Maretnya belum kita ambil karena pengajuan salur ADD-nya belum, jadi kita ambil di bulan April. Berarti ini dikali 4 ya kan kawan. Bisa buka bantuannya, bisa menggunakan Excel atau kawan-kawan pakai kalkulator juga boleh. Nah, ini kita kalikan 4 bulan, kita copy. Nah, kita pindahkan di April. Ubah dulu. Kita pindah di April. Nah, yang ini kita kosongkan, tapi tetap kita ketik angka 0. Karena kalau dia kosong seperti ini dia tidak mau. Oke, lalu di bulan ini juga kita nolkan. Bulan Mei 0, Juli 0, Agustus berarti 4 bulan lagi. Oke, di sini juga kita nolkan. Kita nolkan. Ini tergantung kebutuhan kawan-kawan ya, nggak harus seperti ini. Ini berarti kita ambil per 4 bulannya saja. Oke, kita simpan. Untuk siltap. Untuk tunjangannya udah selesai. Nah, untuk siltapnya sama. Ini kita kalikan 4. Itu hasilnya, kita copy. 4 di Agustus sama Desember, yang lain di nolkan. Nol, ini 0, 0, 0. Nah, oke, sekarang ini angkas ini untuk siltap dan tunjangan udah selesai ya kawan-kawan. Oke, kita tambah lagi, misalkan kita tambah lagi bidang pembangunan. Oke, misalkan kita masuk ke pengerasan jalan usaha tani. Kita load. Tidak ada.
tidak ada kegiatan, kita masuk ke ini sarana prasarana posyandu. Nah, ini membangun sarana posyandu ini 17 juta ini selesai di 1 bulan. Berarti anggap aja kita ambil di April juga. Berarti 17.550. Oke. Ya, habis di sini. Nah, kalau udah selesai kawan-kawan, kita lihat dulu di laporan sebelum kita input pendapatan. Kita lihat di laporannya, di laporan angkasnya. Ini yaitu ada 16 juta. 16 juta ini terdiri, ini bidang 1 ya teman-teman ya. Bidang 1 ada 16 juta yaitu untuk siltap dan tunjangan kades di bulan Agustus. Ini bulan Agustus. Nah, ini bulan Aprilnya di sini. Ini bulan April 16 juta yaitu untuk siltap dan tunjangan kades. Oke, kita lihat saldo di bawahnya. Ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Nah, di total penerimaan ini bulan April masih 0. Bulan April masih 0, bulan Agustus masih 0, Desember masih 0. Tetapi sudah ada belanjanya. Di bulan April ini ada belanja 33.550.000. Ini kita ingat tadi yang 16 juta itu dari ADD, siltap tunjangan kades, yang 17 juta sekian itu dari DD untuk sarana prasarana posyandu. Nah, makanya ini di total di total penerimaannya masih 0 ya. Sedangkan ini di April ini ya, total penerimaan 0, sedangkan total pengeluarannya ada 33 juta. Makanya ada selisih 33.500.000. Nah, inilah yang saya maksud, kita harus pakai trik ini kawan-kawan. Berarti nanti kita di bulan April ini kita menginputkan pendapatan 33.500.000 yang terdiri dari ADD 16 juta, sisanya DD. Lalu di bulan Agustus kita menginputkan pendapatan ADD 16 juta dan di bulan Desember pendapatan ADD 16 juta, sehingga nanti ini akan 0. Ini hanya contoh saja kan kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa mengisi secara keseluruhan. Oke. Ini kita hanya saya kasih tahu triknya saja. Kita input belanja dulu, baru kita input penerimaan. Oke, kita kembali lagi. Data entry penganggaran angkas. Nah, pendapatannya bagaimana, misalkan DD pakai silpa boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja mau pakai silpa, misalkan pakai silpa DD. Tidak ada penjelasannya. Misalkan ini pakai silpa DD ini, nanti sisanya pakai yang murni juga boleh. Saya lihat dulu ini kok tidak ada keterangannya. Silpanya silpa apa itu? Oh, silpa DD-nya 7.300.3.500. Nih kita catat. Kita pakai bantuan Excel 7 juta. Ini kan pokoknya kita copy aja. Ya, ini adalah silpa DD-nya. Nah, oke. Sedangkan untuk anggaran masuk ke RAK di pendapatan. Oke, kita load dulu. Yes. Oke, berarti di April ini DD alokasi dana desa ini di April ini berarti kita input 16 juta. Maaf, kita ubah dulu 16 juta. Oke, kita simpan dulu. Sekalian di Desember juga 16 juta. Dan di Agustus 16 juta. Oke, ini ADD-nya.
Nah, kalau pertanyaan kawan ini belum habis ADD-nya, ya ini hanya contoh saja kawan-kawan. Hanya contoh saja. Harusnya ini dibagi habis. Hanya belanja itu habis 1 tahun itu dia sesuai pagunya ini belanja habis. Ini hanya contoh saja. Contoh bagaimana ketika tadi kita sudah ngikutin belanja atau pengeluaran, kita mengimbangkan dengan penerimaannya, kawan-kawan ya. Oke. Ini kita simpan ADD-nya. Untuk DD-nya, nah DD kita lihat tadi di belanjanya, di belanja pembangunan masyarakat Prasarana Posyandu ini 17 juta sudah ada pengeluaran 17.500.000. Kita taruh di sini kan kawan ya. Ini kita selisihkan ya. Berarti yang pakai DD murni, maksud saya bukan DD murni apa, DD yang pendapatan, DD yang pendapatan sekian, ini yang DD, ini DD Silpa. Nah, jadi bisa bedakan sehingga ini totalnya tetap seperti itu. Oke, kita copy Silpanya. Nah, kita tutup. Di pembiayaan Silpa ini, berarti ini kita inputkan di bulan April kawan-kawan ya. Simpan. Nah, selesai, habis ini Silpanya. Oke, kita tutup. Sekarang kita nambah pendapatan DD-nya. Pendapatan DD-nya di bulan April. Berarti kita input yang ini. Di April. Oke. Nah, jadi itu kan ya triknya. Sekarang kita lihat di laporan. Apakah laporannya sudah balance atau belum? Kita lihat RKA-nya, RAK. Kita lihat ini kawan-kawan. Ini total penerimaan di bulan Agustusnya 16 juta, pengeluarannya 16 juta. Dah balance ya, artinya saldonya 0. Lalu di bulan April penerimaannya sudah pas. Ini pengeluarannya juga pas, jadi 0. Nah, ini adalah trik bagaimana untuk menolkan ini. Kalau ini kenapa tidak 0? Karena tadi kita load-nya itu semua. Nggak usah bingung kan kawan ya. Nah, ini dana desa juga kita masukkan dana desa. Nah, ini misalnya kita hapus dana desanya, kita hapus. Tuh. Terus ini kan juga belum habis. Ini masih tersisa ini aja. Pendapatannya, pembagiannya masih ada sisa ini. Tuh kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan inputnya itu selesai, maka semuanya saldo akan 0. Ini hampir mirip dengan ketika kita melakukan penganggaran. Ini total penerimaan ADD tadi kita load semua, tetapi baru keambil 16 juta kali 3 itu, sehingga masih ada sisa. Oh, ini DD-nya tadi salah, mohon maaf. DD-nya kita hapus sehingga ini juga yang dari DD pendapatannya ini minus ya, salah, maaf kawan-kawan ya. Saya kembalikan lagi, karena ini kenapa tidak 17 juta, karena yang 7 juta ini dari Silpa ya. Berarti kita kembali lagi ke angkas di pendapatannya telut. Oke, yang DD-nya ini ya, DD-nya sudah oke. DD-nya tadi berapa murninya ini? 10 juta di April ya kan kawan ya. Iya. Ya. Tuh. Ya, kalau mau mengenolkannya ya tinggal ini kan kawan. 713 120. 713 120. Oke. Juta. Ya, kita selisihkan. Nah, ini kalau mau cuman mengenolkan aja teman-teman ya. Anggap aja ini di Oktober kita habis. Oke, habis DD-nya.
Nah sekarang yang ADD-nya ini sama 435 516 074. Nah ini berarti dikurangi 16 juta dikalikan dengan 4. Oke, berarti ya sisanya ADD yang ini kita cairkan misalkan di Oktober. Oke, sekarang kita lihat di laporannya. Kita lihat halaman paling terakhir. Ya, karena ini belum ada belanja. Belanjanya baru 16 juta. Baru 16 juta kali 3 tambah ini baru 65 juta. Sehingga di sini total penerimaan dan total pengeluaran masih belum balance. Ini jadi tidak balance karena kita anggap di sini tadi ada penerimaan ya teman-teman ya di sini. Nah kita lihat lagi di angkasnya, di pendapatan. Berarti pendapatan ini sudah, kini kita nolkan aja dulu karena memang belum selesai dalam belanjanya kawan-kawan ya. Sama, ini juga kita nolkan di Oktober ini. Oke, kita cek laporannya. Lihat halaman terakhir. Nah ini kan kawan ya. Jadi bagaimana triknya atau caranya supaya di sini bisa nol antara penerimaan dan pengeluaran, ini balance, ini juga balance. Jangan seperti itu. Jadi kawan-kawan, yang pertama adalah input saja angkas di belanja dulu. Kalau angkas belanja sudah di input, teman-teman harus ingat di belanja itu kan ada beberapa sumber dana. Ada ADD, ada DD, mungkin ada PADES yang desa kawan-kawan sudah ada PADES-nya, mungkin ada swadaya, mungkin ada bantuan keuangan, mungkin ada bagi hasil pajak dan lain-lain. Jadi ketika belanja, kawan-kawan buat catatan juga di buku atau di Excel. Ini belanja ini sumber dana DD berapa, kalau DD ADD itu kan yang pakai silpa berapa, yang pakai pendapatan tahun berjalan berapa, atau yang dari DLL berapa, yang dari PADES berapa. Sehingga nanti ketika input di penerimaan antara penerimaan tahun berjalan dan silpa tahun kemarin itu bisa balance seperti ini. Kali ini kan ini tidak detail, tidak dijelaskan 33.550 ini apa saja dananya, tidak dijelaskan kawan-kawan ya. Jadi itu kawan-kawan, coba kita cek lagi di RKA-nya. Nah, ternyata di RKA ini, baru ada sumber dananya. Kita cek halaman kedua. Nah, ini ada DDS. Cuman DDS ini tetap saja tidak dijelaskan ini silpanya berapa atau berapa, tidak. Dia gabung antara DD yang silpa maupun DD yang pendapatan. Cuman persumber dananya tetap bisa. Itu ya kawan-kawan ya. Ini per bidang, laporannya per bidang. Ini bidang 1 atau bidang 2. Jadi itu teman-teman, selamat mencoba, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Penatausahaan keuangan desa semakin bagus, semakin akuntabilitas, sehingga desa menjadi tertib administrasi, pelayanan terhadap masyarakat semakin bagus, sehingga menjadi desa yang maju. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Salam Siskudes. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.